Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Jami Al-Ilah, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridhoi dan insya Allah dimuliakan di dunia seperti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali masjid kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa maftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa ma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min ilmin la wa ma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min du'ain la yusma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'a ad-din wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Filistin wa ihfadhhum wa rahmahum wa thabbit aqdamahum wa farij qulubahum wa aktub lahum an-nasra wal 'izzata ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ya, kita masih mengulang-ulang ya hafalan kita, salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang tentu sangat penting ya untuk dipahami kalau kita ingin memahami bahasa Al-Quran, yaitu ilmu sharaf ya. Jadi kita baca bersama-sama. Fa'ala yafulu fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Coba nasara. Nasara yansuru nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun insurun khalaqa yakhluqu khalqan wa makhlaqan fahuwa khaliqun wa dhaka makhluqun ukhluq la takhluq makhlaqun makhlaqun mikhlaqun. Satu lagi, nadhara, lihat, nadhara yanduru nadhran wa mandharan fahuwa diperbanyak contohnya. Jadi dari nasoro artinya menolong ya. Khalaqa menciptakan, nadhara melihat ya. Nanti ditambah contohnya yang lain ya. Nah, dengan pola-pola ini artinya berubah seperti ini ya.
berbuat, fa'lan perbuatan, wa maf'alan juga perbuatan, fahuwa maka dia fa'ilun yang berbuat, wadaka dan yang itu maf'ulun yang diperbuat, uf'ul berbuatlah, la taqul jangan berbuat, maf'alun tempat dan waktu, mif'alun alat berbuat. Coba kita masukkan nadhara melihat, nadhara telah melihat, yang dulu sedang melihat, nadhron penglihatan, wa mandharon juga penglihatan, fahuwa maka dia nadhirun yang melihat, wadaka dan yang itu mandzurun yang dilihat, undur lihatlah, la tandur jangan melihat, mandorun tempat dan waktu, mindorun alat melihat. Nah, jadi mindorun alat melihat ini, mindor. Kita dapat satu istilah mindor, alat melihat ya. Kalau nanti awal Ramadan ada yang akan dilihat ya, namanya hilal ya. Nah, alat melihatnya itu namanya mindor ya. Jadi apa teropongnya itu namanya mindor ya. Oke, jadi mindor. Nah, kita sekarang ngaji apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Wa
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah wa inna lakum fil an'ami nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله. Ada yang ingin disampaikan? Cukup ya, kita lanjut. Silakan disiapkan alat-alatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan la ini udah ya. Berikutnya ya. Oh ini kemarin. Jadi ini kemarin berbicara tentang ini karena nanti betul apa ya. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dalam menciptakan alam semesta dari benda-benda yang besar-besar ya, di langit ya. Ini namanya apa ini? Ini satu keluarga ya. Ini namanya tata surya ya. Ini bintang, namanya matahari, ini planet-planetnya yang menjadi anak-anaknya. Nah, kita berada di bumi barisan ketiga ya. Jadi posisi ini sudah dibuat pas ya. Kalau mendekat sedikit karena matahari maka panas, bisa kosong semua ya. Tapi kalau sebaliknya kalau menjauh ya, sekarang kan dingin ya, karena ternyata matahari bumi itu muternya nggak bulat, tapi agak elik ya. Sehingga ketika kita musimnya agak yang ini sok tahu aja saya. Ini matahari, ini bumi ya, ini kita di bulan ya. Jadi ininya itu muternya itu kayak telur gitu ya. Jadi ketika posisi kita di sini, ya ini panas ini ya, di sini nih dingin ya. Ketika kita dalam posisi yang garis jauh, nah itu sekarang ini kita merasakan dingin. Nanti kalau pas kita agak dekat ini panas. Ya itu variasi kehidupan ya, memang sengaja dibuat oleh Allah. Kadang dingin gitu ya. Ini baru terasa suka bumi sekarang ini dingin ya. Nanti kadang-kadang panas ya. Jadi namanya tata surya ya. Kalau ibarat rumah ini ya satu kamar lah ya, satu kamar isinya ada ini ayah ya, ada ibunya ya, ada anak-anaknya gitu, ada ibu dan anak. Nah, keluarga itu di dalam kamar ya, kamarnya itu namanya galaksi ya, di dalam
Katakanlah gini, jadi balik. Orang-orang ini di dalam kamar. Nah, kamar itu disebut tata surya ini, ya. Ini satu keluarga dengan matahari, ini tata surya. Nah, kamar itu di dalam rumah. Rumahnya itu namanya galaksi. Gitu. Galaksi itu di dalamnya ada kamar-kamar. Ada tata surya yang ini ibunya matahari, ya. Ada tata surya nanti lain lagi, bintang lagi yang lain, dan kita punya anggota keluarga juga. Ya. Nah itu nggak tahu jauh. Nah di dalam, rumah itu di dalam komplek. Nah komplek Mekarsari ini kan ada rumah-rumah ya. Ada salah satu rumah itu namanya Galaksi Bima Sakti. Itulah galaksi yang kita berada di dalamnya. Ya, galaksi di mana salah satu kamarnya itu namanya tata surya yang ibunya itu namanya matahari. Nah ternyata komplek itu di dalam desa namanya Desa Mekarsari. Berarti ada komplek yang lain, ada desa-desa yang lain. Ya berarti ada galaksi-galaksi yang lain yang di dalamnya juga ada. Nggak nyambung dah. Betapa luasnya, ya. Namanya apa? Namanya lupa dah. Sampai akhirnya namanya super. Betapa luasnya penciptaan langit ini, tentu Allah menunjukkan penciptanya itu luar biasa, maha besar dan maha kuasa. Baik, sekarang wa anzalna, dan ini udah belum? Belum. Wa dan anzala, kami menurunkan. Wa dan anzalna, kami telah menurunkan. Min dari as-sama, langit. Kami Allah yang menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air hujan, ya, air hujan. Kami turunkan dari langit air hujan biqadarin, dengan ukuran. Ini bahasa kita juga dengan kadar ukuran, ya. Dengan ukuran. Ukuran itu berapa kubik, berapa gitu. Itu Allah yang mengukur, ya. Kalau kemudian sekarang ini trennya hujan turun terus di mana-mana dan terjadi banjir, ya, di Jakarta, termasuk di Sukabumi juga pada longsor, pada ambrol, pada amblak, ya. Jawa, semuanya sekarang hampir di seluruh Indonesia, ya. Jadi yang menyuruh air turun terus ya Allah, ya. Jadi kadarnya menurut kita itu ya melebihi kebutuhan, melebihi kapasitas daya tampung, ya. Sehingga meluber, membanjir, ya. Di Bekasi ya, itu kayak lautan, kan? Kayak laut. Pertanyaannya kenapa kok hujannya tumpah-tumpah lebih-lebih? Nah ini ada. Jadi Allah punya cara, ya, untuk, ya, dengan tentara-tentara itu, diantaranya air, ya. Tentu Allah punya maksud, punya tujuan kenapa airnya diturunkan berlebih, ya. Seperti angin juga, biasanya angin kan milir, ya. Tapi kemarin anginnya banyak
KPU di Bogor ya, di desainnya mantap ya. Fa'askannahu, maka kami menjadikan dia menetap, sukun, sakinah ya. Sakinah itu hatinya menetap, sumeleh kalau bahasa Jawanya itu, nah itu tenang. Tapi kalau tidak sakinah, itu berarti artinya stres ya, atau apa namanya? Kalau bahasanya itu kolak bergejolak, atau galau ya maksudnya. Nah ini sepaskan tahu air itu dijadikan menetap, diam ya. Ya Allah jadikan air menetap, tidak kemana-mana. Fil ardi, di dalam bumi ya, dia turun terserap atau terserap ya di dalam bumi, kemudian dia tinggal di sana, nggak kemana-mana, udah tinggal di dalamnya. Ada kayak alat ininya ya, penampungnya, sehingga nggak turun terus. Karena turun terus ya nggak bisa diambil ya. Baik ya. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah ala dahabin, atas atau untuk aslinya itu memergikannya ya. Dahaba kan artinya pergi, jadi dahabin memergikan atau menghilangkan, melenyapkan ya, melecapkannya. Kalau Allah mau ya, maka bumi itu tidak menampung air, hilang semuanya. Apa akibatnya? Kita gak minum ya. Masa mau ke Pelabuhan Ratu mau minum air laut siap ya. Jadi kadang kita ya setiap minum ya minum aja, kita nggak sadar ya, bahwa itu minum disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa minum, bisa hidup. Kalau Allah mau nggak ada itu air ya. Jadi sumur-sumur kering ya, kemudian juga sampai kita juga kering karena nggak ada yang disedot ya. Semuanya kering ya, laut asin, gimana minumnya ya. Tanaman mati ya karena nggak disiram ya, misalnya nggak hujan juga ya. Laqadirun, sungguh qadirun, yang berkuasa ya, yang berkuasa. Jadi ditambah wawun aslinya qadir. Ini tadi kalau ya qadirun, qadirun. Jadi kalau dibawa ke nyanyian tadi, polanya adalah fa'ilun gitu ya. Jadi berasal dari kata kerja qadara, artinya berkuasa. Kalau di tasrif qadara yaqduru, qadaron wa maqdaron fa huwa qadirun wa dzaka maqdurun. Uqdur la taqdur maqdarun. Qadir artinya yang berkuasa, sungguh yang berkuasa ya. Berkuasa untuk menghilangkan air-air itu ya. Tapi Allah tidak lakukan itu karena sayangnya kepada makhluknya, wala bapak ya. Ini airnya.
Jadi ini tumbuh-tumbuhan hidup karena air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya ditampung oleh bumi untuk persediaan minum manusia. Penurunan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit dengan kadar yang diperlukan, tidak terlalu lebat sehingga menimbulkan bencana banjir, tapi ternyata ya dibuat lebat ya karena Allah ada tujuan ya kenapa dibuat banjir ya. Jadi benda-benda ini memang aslinya disediakan untuk manusia, untuk manfaat atau kebutuhan, tapi waktu tertentu mereka diperintahkan untuk melakukan misi yang lain, misi penyadaran, misi pengingatan ya, untuk manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sarrafna fi hadzal walaqad fasarrafna ayati gimana? La'allahum yarji'un, intinya ujungnya begitu. Kami bentangkan ya, dan kami buat kehancuran, kerusakan dengan bisa dengan air, dengan angin, dengan goncangan bumi dan lain-lain. Wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ya. Jadi dibuat seperti itu sepertinya menjadi warning, menjadi peringatan bagi manusia agar kembali kepada Allah ya. Karena kalau dibacakan ayat yang didengerin ya udah diterangkan ayat dalam bentuk yang lain ya, ayat-ayat alam ya. Maka ya hikmahnya di terjadinya bencana musibah di Sumatera, ternyata sekarang yang di Jawa, di mana-mana terjadi ya. Sebetulnya itu teguran ya, mestinya dipahami sebagai teguran, peringatan dari Allah supaya kita bertaubat ya. Mestinya pimpinan negara menyimpulkan ini sebagai sebuah teguran dari Allah agar bangsa bisa melakukan taubat nasional ya. Gak apa-apa, gak dibilang bencana nasional gak apa-apa, tapi yang lebih penting adalah taubat nasional ya. Ada semua kita bangsa Indonesia untuk memperbaiki perbuatan kita. Baik, dan juga tidak terlalu sedikit ya, sehingga tidak mencukupi untuk mengairi kebun-kebun yang memerlukannya ya. Pokoknya kadarnya udah diukur untuk kebutuhan. Tetapi Allah menurunkan air hujan dengan kadar yang pas dan juga dengan cara turun yang membawa keamanan ya. Uap air yang disedot oleh matahari naik ke atas dan berkumpul, ditiup angin ke arah yang Allah kehendaki, dibagi-bagi ke wilayah-wilayah di seluruh permukaan bumi ya, di atas gunung ya, di kaki gunung salah semuanya ya. Lalu turun setelah melalui proses semacam penyaringan, disaring dulu. Kalau enggak nanti kayak ditumpahin ember dari atas ya, itu bahaya. Oh, kecil-kecil aja. Pada dulu itu awalnya kita ampeknya ya, itu gara-gara air hujan yang terlalu, bukan gara-gara air hujan ya, ininya yang kurang kuat atau ini ya. Itu kecil-kecil. Gimana kalau ditumpahin disokkan ya, itu lebih bahaya lagi. Makanya diproses, disaring airnya supaya turunnya kecil-kecil ya, kayak shower ya. Kita mandi kan kecil-kecil, sehingga air yang turun menjadi kecil-kecil, disaring menjadi kecil dan menjadi tidak asin
Tapi turunnya kan nggak asin ya. Kalau asin tanaman-tanaman udah mati ya, kita juga nggak bisa minum. Tapi turunnya tidak asin karena Allah menyaringnya dulu ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja ya. Dan kami turunkan dari langit yang menyaring mu'sirat, itu isimpan juga dari muf'il atau mu'sir, dari kata kerja asar, artinya menyaring ya. Jadi mu'sir menyaring. Nah yang hasil saringannya adalah asir namanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada semangka atau ada apel atau ada alpukat tentunya, nah kemudian atau kelapa lah ya, kelapa aja kalau kelapa kemudian diperes ya. Nah peresannya itu namanya asir ya. Asirun narojil kelapa ya. Ada asirul Portugal artinya jeruk ya. Nah Portugal itu katanya dulu daerah yang banyak jeruknya, itu namanya nama Arab itu Portugal itu Portugal ya. Katanya ya, nggak tahu asli benar ya. Portugal jeruk. Ada asirul tufah apel, asirul manja, bahasa Arabnya manja. Baik ya, jadi disaring, turunnya kecil dan tidak asin ya. Baik, langsung faskanau fil ardi wa inna ala dzalika laqadirun. Lalu kami simpan di dalam bumi, berarti ada penyimpanan stok air ya. Tidak hanya hujan terus diambil ditadain gitu ya, tapi juga dibuat simpanan bumi. Dan bumi tidak hanya menyimpan tapi juga menyaring ya. Menyaring lagi, karena kalau disimpan di bumi terus banyak virus-virus kotoran ya. Tapi ternyata buminya sendiri menjadi saringan. Kasih sayang Allah ditunjukkan dalam ayat ini. Allah Maha mengetahui bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari air. Karena itu Allah simpankan ya. Allah simpan persediaan air di dalam dan di atas permukaan bumi. Ada juga yang di atas, ada yang di kolam, ya, danau, ya, sungai, ya, laut, ya, akhirnya. Allah SWT mengingatkan kita semuanya, umat manusia, bahwa sekiranya Allah menghendaki, sangat mudah baginya untuk menghilangkan air dari tampungan itu, sehingga kita pasti mati binasa tanpa keberadaan air ya. Waja'alna kulla syai'in waja'alna min ma'in kulla syai'in hayy. Kami jadikan dengan air segala sesuatu itu menjadi hidup. No air, no water, no life ya, tidak ada kehidupan ya. Tetapi karena kasih sayang Allah tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah pencipta dan pensuplai air untuk kita semuanya, termasuk menyimpankan air untuk kita semuanya di dalam bumi ya. Jadi itu kenapa buminya itu tidak semuanya pasir, semuanya tanah. Jadi di bawahnya itu dibuat yang bisa menampung. Makanya tanahnya tanah candas, tanah yang bisa menampung air itu. Tapi kalau tanahnya tanah kayak yang di atas, bablas terusnya. Ayat ini mengisyaratkan fakta tentang ilmu pengetahuan alam mengenai siklus air di bumi.
Jadi air itu ada siklusnya, ada dia rangkaian perjalanannya. Intinya air itu yang muter-muter tapi ya segitu-gitu aja. Jadi dia naik turun gitu aja. Seperti siklus. Ya. Proses penguapan air laut dan samudra akan membentuk awan yang kemudian menurunkan hujan sebagai sumber utama air bersih bagi permukaan bumi. Di samping merupakan unsur terpenting bagi kehidupan. Air hujan yang turun di atas permukaan bumi kemudian membentuk sungai yang mengalirkan sumber kehidupan ke daerah-daerah kering dan jauh, pada akhirnya bermuara lagi di laut. Nah, secara alami air itu berputar dari laut ke udara, dari udara ke daratan, dan dari daratan ke laut lagi, dan begitu seterusnya berputar. Nah, ini ya siklus air. Ya. Jadi airnya yang kita lihat ini terpampang di Pelabuhan Ratu, ya ini ada di danau-danau, di kolam-kolam ikan, ya ada sungai-sungai, ya. Nah, Allah perintahkan ini sang matahari menyinari, memancarkan panas, ya, sehingga air yang dipanasin kemudian menguap, ya, menguap terus menjadi uap-uap air, kemudian Allah suruh udaranya mendingin di sana, di atas dingin, karena dingin air yang uap itu jadi berat, ya. Logikanya kalau udah berat langsung jatuh plok, ya mati semua manusia, ya. Tapi naiknya di sini, turunnya nggak di sini. Ya bisa jadi di sini juga, tapi Allah perintahkan tentara yang lain namanya angin. Nah, angin dorong tuh mega-mega mendung itu, ya, didorong itu gunung, ke daratan, ke semua tempat yang Allah kendaki, termasuk Mekarsari dapatnya itu. Udah sampai alamat yang dikehendaki, maka turunlah air. Sebelum turun disaring dulu, ya, sehingga turunnya kecil-kecil. Ini kan uap air mendingin kan mestinya jadi kayak es batu, ya. Logikanya kan kayak es batu gitu. Kalau kayak es batu turun, habis kita, ya. Maka waj'alna minal mu'asirati ma'an sajjadah, ya, turun dengan disaring dari kecil-kecil. Turun terus diambil, ditampung, ya, ada yang menggenang, ada langsung menyerap ke dalam bumi, disimpan, ya, disimpan di bawah tanah, ada bebatuan, ya. Oke, begitu kira-kira. Muter terus. Jadi airnya nggak berkurang debitnya, ya. Jadi airnya gitu naik oleh langit, nggak diambil oleh langit, bablas ke atas. Lama-lama habis kalau bablas ke atas, ya. Makanya oleh Allah diperintahkan langit, ente jangan ikut minum, ente nyedot aja, ya, jangan diminum, ya. Itu bagiannya manusia, balikin. Maka Allah katakan was-samai dzatir raja wal ardi dzatis, dan demi langit yang memiliki kemampuan mengembalikan. Roja itu mengembalikan. Waktu turunnya ayat, ya mungkin nggak tergambar mengembalikan apa, ya. Terus dalam perkembangan ilmu ternyata mengembalikan air, ya. Air naik, kembalikan, jangan diminum, kembaliin, ya. Kembalikan ke bumi, ya. Kalau diambil langit nanti lama-lama buminya tak bisa air, ya. Kembalikan ke bumi, nggak ke planet yang lain, ya. Dan ternyata dalam perkembangan ilmu berikutnya tidak hanya air yang dikembalikan, ya, tapi ternyata semua peristiwa di bumi itu ada
frekuensinya, ada gelombangnya, itu naik ke langit, itu dikembalikan juga, dijaga ya, sehingga tidak hilang. Nah, itu yang kemudian ditangkap oleh alat-alat yang diciptakan oleh manusia dengan ilmu yang Allah berikan, yang namanya satelit ya. Nah, itu dan merekam, menangkap semua gelombang elektromagnetik itu, kemudian dipancarkan, dikembalikan. Akhirnya kita bisa melihat televisi, bisa berkomunikasi dengan alat telepon ya, dan sekarang bisa chatting ya, itu yang menghabiskan waktu ya. Baik, ayat di atas mengandung beberapa hikmah ya. Pertama, distribusi air sesuai kadar yang telah ditentukan oleh Allah yang Sang Maha Penentu, yang bijaksana untuk memberikan manfaat dan mencegah bahaya. Jadi distribusinya, ukurannya diatur supaya aman ya. Makin kesini memang ada tren ya, bencana ini makin macam-macam ya. Itu tentu linier dengan kelakuan manusia juga yang makin macam-macam ya. Penyimpangan dan pembangkangannya itu makin menggila ya. Maka coba perhatikan, nanti juga bencananya makin menggila ya. Sekarang itu ya, banjir bukan milik daerah tertentu, ini sudah milik semua daerah ya. Kita juga siap-siap walaupun kita di atas gunung, tapi ya bukan banjir juga jalanan kita ya. Dulu kita nggak tahu tanah itu bisa bergerak, sekarang itu ya, itu tanah pada bergerak ya, yang kemudian disebut dengan likuifaksi ya. Kemudian juga tren angin yang berhentiu juga makin macam-macam lah, ada yang kenceng, ada yang muter-muter ya. Nah, ini semuanya menjadi tazkir, menjadi peringatan. Tersimpannya sejumlah air di samudera dan lautan menjamin keseimbangan suhu di muka bumi. Ya, tidak hanya untuk diminum, air itu seperti radiator bumi ya, radiator radiator ya, untuk menjaga stabilitas suhu ya. Kalau nggak ada air maka suhunya panas, makanya kemudian mobil harus kasih air supaya suhunya stabil. Nah, kehidupan ini ada mesinnya juga panas, kalau nggak ada air maka dibuat radiatornya ya air. Air hujan yang diturunkan di atas daratan ditentukan kadarnya agar tidak terjadi kelebihan yang dapat menutup seluruh permukaan bumi, artinya banjir, atau kekurangan hingga tidak cukup untuk menyirami bagian daratan lain. Ya, intinya ya, kemudian dari semua itu kita harus menyadari betapa kasih sayangnya Allah menjaga kehidupan kita ya, dengan disediakan kebutuhan yang paling vital dalam kehidupan kita, yaitu air ya. Jadi mestinya lihat air, ingat Allah ya, karena yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau Allah mau, nggak ada air di dalam bumi, nggak ada air ya, sumur-sumur kering ya. Pernah terjadi ya dalam sejarah, dalam kisah-kisah ya, di Madinah pun pernah kering ya, nggak ada air sama sekali ya, sumur-sumur kering ya. Tentu semuanya ada hikmahnya. Baik, fa maka ansya'na kami tumbuhkan, maka ansya kami tumbuhkanlah kami tumbuhkan laku untuk kalian siapa? Manusia ya.
Jadi menumbuhkan biji dengan air. Tidak sederhana menumbuhkan rumput pun itu tumbuhnya nggak sederhana. Ya. Itu prosesnya banyak, melibatkan banyak makhluk, termasuk langit, matahari. Ya. Jadi matahari itu banyak tugasnya, ya, termasuk ya memfasilitasi atau mensupport tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa berbuah. Kalau nggak ada matahari, nggak tumbuh, berbuah apalagi. Ya. Jannatin, kebun-kebun, jannatin, kebun-kebun atau taman-taman. Jannah itu nanti juga menjadi istilah bagi tempat kebahagiaan, yaitu surga, jannah. Ya. Disebut jannah karena banyak tanamannya, banyak pohon-pohonnya, rindang. Ya. Maka jannah ya junnu aslinya ini artinya ini jannah. Jannah. Di sini ada turunannya, ada jannah, surga, ada jinun, ada majnun, atau majnun, orang gila, ya. Ini dari kata jannah artinya menutup. Ya. Pertama, surga disebut jannah karena tertutup. Jadi sinar matahari itu tertutup, tidak langsung menyinari. Jadi ada bukan tertutup sama sekali, tertutup oleh daun-daun pohon surga, sehingga surga itu rindang, tidak panas, tidak terik. Ya. Jin disebut jin karena tertutup, ya, tertutup, alamnya tidak terlihat, ya. Jadi tertutup oleh sesuatu yang membuat kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Majnun artinya orang gila. Dia ada akalnya nggak? Ada, akalnya ada. Setiap manusia ada akalnya. Cuma akalnya tertutup, ya, tertutup fungsinya sehingga tidak bekerja. Akhirnya gila, ya. Orang stroke kalau kemudian diserang ini bagian sarafnya yang menghubungkan dengan ini, maka dengan semua badannya, maka dia termasuk kalau kemudian di otak yang tentang kesadaran dia tertutup, ya, suplai darahnya, maka dia pun tidak bekerja, bisa menjadi hilang ingatan bahasa halusnya, ya. Kalau bahasa kasarnya majnun, ya, gila sama saja. Ya. Min nakhilin, berupa kurma. Jadi kebun-kebun berupa kurma, artinya kebun kurma, kebun buah. Ada kurma, nakhil pakai kho, ya, nakhil, ya, nakhlah. Apa kayak ha, nakhal itu lebat, ya. Kalau pakai kho itu pohonnya, pohon kurma itu nakhal. Nanti buahnya namanya tamar. Wa anabin dan anggur, inab, anggur. Pohon kurma, pohon anggur, ya. Jadi pohon kurma mewakili pohon yang bahasa biologinya itu yang mempunyai batang keras, ya. Pohon anggur yang mewakili punya batang yang menjalar, ya. Nah, itu ada anggur, ada semangka, ada timun, ya,
itu keluarga anggur semua itu ya. Lakum untuk kalian wahai manusia, silakan dipetik dimakan ya, semuanya tersedia halal dan baik ya. Via di dalam kebun itu fawakih kasiro, tidak hanya anggur dan kurma tapi juga buah-buahan yang lain yang banyak ya. Ada apel, jeruk, ya, mangga, sawo, kesemek, mundu ya. Dulu waktu kecil itu ada, sekarang agak kelihatan mundu ya, apa itu ya, salam ya. Dulu salam ya, salam ada buahnya, buah salam ya. Itu snack kita dulu waktu kalau sekolah, snacknya nyari salam itu di kebun-kebun ya. Nggak ada warung karena kita nggak punya uang semuanya, nggak ada yang jajan. Jadi ya kalau istirahat ke kebun nyari salam, nyari duet ya, nyari kedondong yang jatuh. Baik, wamina dan darinya atau diantaranya atau darinya kan. Di antara buah-buah itu mungkin bukan di antaranya, darinya ya. Dan darinya dari buah-buahan yang tumbuh dari bumi itu, kemudian mengeluarkan buah-buahan yang macam-macam itu, tak kuluna kalian. Ini diartikan darinya aja ya, bukan di antaranya. Dan darinya tak kuluna kalian makan. Ya. Bahkan tidak hanya buahnya, daunnya juga dimakan. Ya. Daun semuanya daun dimakan. Ya. Dilalap, ya. Harus. Nah ini pohon kurma yang belum matang. Penumbuhan berbagai tanaman. Setelah menjelaskan siklus air di ayat sebelumnya, di ayat ini Allah menjelaskan manfaat siklus air. Di antaranya dengan air itu Allah menumbuhkan untuk manusia kebun-kebun kurma, anggur, dan juga kebun-kebun buah lainnya, ya. Durian juga ya, yang dapat dimakan oleh manusia. Nah ini buah kurma. Ini ya. Nah, ini buah anggur. Jadi ini mewakili pohon yang berbatang, buah yang punya berbatang keras. Ini mewakili pohon yang berbatang jalan, ya. Jadi dengan semua jenisnya yang mengempal begini, ini juga dengan semua saudara-saudaranya keras seperti mangga, apa itu klengkeng, dan lain-lain. Ini kurma, ya. Ini baru berbunga ya. Kemudian ini buahnya, ya. Sebelum jadi kurma yang coklat itu ketika di pohon begini. Ya. Ini kalau begini namanya belum tamar. Kalau tamar itu ya sudah coklat, itu sudah dikeringkan, namanya tamar. Ya, tumbuh tamar tumbuh. Kalau yang masih mentah itu namanya seperti ini, namanya balah, ya, balah. Ini belum bisa dimakan kecuali yang bikin hamil katanya ya. Jadi makan balah ini ya. Ya makan kurma muda namanya, ya, yang sepet rasanya. Nah kalau sudah matang, ranum begitu, belum coklat. Begini tapi sudah ranum, itu namanya ruto. Nah, itu yang dulu dijatuhkan oleh Allah dari pohon yang digoyang oleh Siti Maryam, ya. Itu buah rutoban janiyah, ya. Jadi buah kurma segar yang sudah matang. Kalau sudah jadi rutok, itu kalau dibiarkan tidak dijemur itu busuk, ya. Kalau Bapak Ibu beli kurma yang segar yang
Itu kalau nggak ditaruh kulkas, nggak jemur busuk. Nah karena itu dijemur. Kalau dijemur warnanya jadi coklat. Nah itu yang kita beli di ya, untuk oleh-oleh itu namanya tamer. Ya. Itu kurma kering namanya. Itu bisa bertahan lama. Ini buah naga, ya, dragon fruit. Ya. Ini dulu nggak ada di Indonesia, sekarang mulai banyak ya. Baik, ya ini masih banyak ya, nggak selesai juga ya. Jadi masih, oh ya, yaudah nanti kita lanjutkan ya. Baik para jemaah sekalian, intinya para jemaah sekalian kita diajak rihlah dengan ayat ini ya, mengamati, merenungi, mentafakuri alam semesta yang di langit, yang di bumi, ya air, kemudian tanaman-tanaman, buah-buahan, supaya kita semakin mengakui kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, memberikan semua yang kita butuhkan. Ya, ujung-ujungnya mestinya adalah la'allakum tashkurun, agar kita pandai bersyukur, kemudian kita bersikap yang sopan, yang baik kepadanya, melakukan ketaatan kepadanya. Insya Allah akan ditambah kenikmatan itu. Tapi kalau yang kita tunjukkan itu sikap jumawa, kurang ajar, cengengesan, ya, nanti Allah kirimkan ya semuanya itu menjadi peringatan ya kepada kita. Air tidak lagi menjadi rahmat, tapi menjadi peringatan, bisa menjadi adab juga. Demikian kajian kita, semoga banyak hikmah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan keimanan kita, membuat kita semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum air, merasakan segarnya air, ucapkan alhamdulillah. Dengan bullshit dari mana nih? Alhamdulillah. Demikian para jemaah sekalian, untuk kajian kita di pagi hari ini, mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu